Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan soal perampasan tanah PIK 2, mungkin selewat-lewat di YouTube, di TikTok ada wajah saya. Pernah lihat nggak? Saya hari ini adalah orang yang paling dicari oleh aguan. Hari ini saya orang yang paling dicari oleh ahli Hanafi di Jaya. Karena kami LBH Muhammadiyah masih konsisten dalam menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk melawan penindasan, melawan perampasan tanah yang dilakukan oleh aguan dan antek-anteknya. Pak Charlie berjuang, ya bahkan mohon maaf, bapaknya juga meninggal dunia karena persoalan ini, ditekan, diintimidasi, ditersangkakan, di DPO, poster ditempel di mana-mana, di dekat sekolah anaknya. Ini menurut saya kejam. Beliau sebetulnya sudah SP3, sudah tutup kasusnya. Tapi ketika Pak Charlie menyampaikan di hadapan hadirin, menyatakan bahwa saya juga korban perampasan PIK 2. Tapi saya sudah tidak mempermasalahkan tanah saya yang sudah digusur itu. Saya hanya mau bilang bahwa kasus perampasan tanah tidak melihat apakah mata sipit atau mata kayak kita ini, warnanya juga begini. Nggak ada hubungan soal etnis. Jadi perampasan tanah itu dia tidak melihat agama, tidak melihat etnis, tidak melihat ras dan segala macam. Pak Charlie ini kan, mohon maaf, beliau kan Tionghoa, betul ya? Tapi menjadi korban juga dari aguan. Makanya kami LBH Muhammadiyah sekarang masih menjadi kuasa hukum Pak Charlie. Jadi jaminannya saya tidak mau kemudian Pak Charlie dikriminalisasi, ditahan lagi. Walaupun saat ini karena Mu'annas Saledin telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Serang untuk meminta kasusnya Charlie Chandra dibuka kembali. Apa yang terjadi? Hakim mengabulkan itu. Dan sekarang sudah masuk tahap penyidikan kembali dan Pak Charlie hari ini statusnya tersangka. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau Pak Charlie mau ditahan, Bapak Ibu mau bilang nggak Pak Charlie? Mau bilang nggak? Kalau terjadi apa-apa sama Pak Charlie, ya, kita akan duduki Polda Banten. Setuju nggak? Karena apa? Kesengsaraan penderitaan kita hari ini tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, tidak mengenal etnis. Semuanya bisa menjadi korban perampasan tanah yang dilakukan oleh aguan dan antek-anteknya. Jadi ini persoalannya adalah persoalan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itulah yang tertanam di kami sebagai kader-kader Muhammadiyah. Kita tidak tahu kapan meninggal, kapan kita mati, kita nggak pernah tahu. Biarkah itulah urusan Allah, takdir Allah. Tapi kalau kita mati karena kita membela aguan, maka jaminannya adalah masuk neraka. Tapi mati karena mempertahankan hak, melawan kezaliman, mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah. Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini perjuangan bukan perjuangan kita, bukan perjuangan Bapak Ibu semua, tapi perjuangan semua orang. Orang-orang yang pedih hari ini, rakyat Banten yang tanahnya dirampas, sawah-sawahnya langsung dulu begitu saja tanpa ada pembayaran. Harga tanah yang dipatok harganya Rp50.000. Ini buat saya kejam, sadis. Saya mau cerita. Kebetulan kami juga sedang menangani namanya Haji Fuad Effendi Jarkasi. Bapak pernah dengar namanya Haji Fuad? Pernah lihat di YouTube itu? Pernah? Itu kami juga sebagai kuasa hukumnya. Usianya sudah sepuh, 70 tahun. Dia sudah didatangi oleh oknum desa, didatangi oleh oknum polisi. Bapak, sawahnya harus dijual. Nggak mau, kami nggak mau jual. Nggak, harus dijual karena ini pernah proyek strategis nasional. Berapa luasnya tahu nggak Bapak Ibu semua? Tanahnya 200 hektar. Dengan berbagai macam cara melibatkan oknum kepolisian, lalu pada akhirnya Haji Fuad ditersangkakan. Kasusnya sama, tiba-tiba ada yang lapor menyatakan bahwa tanah itu milik saya. Dijadikan DPO, Haji Fuad usianya 70 tahun, sedang sakit, keliling lagi berobat, jadikan DPO, ditangkap.
dimasukkan dalam tahanan Polres Tangerang tahun yang lalu, di bulan puasa yang lalu. Sakit dibawa rumah sakit, di rumah sakit dijagai 24 jam oleh oknum polisi. Ini menurut saya sadis, kejam. Jadi Haji Fuad yang tokoh masyarakat di Kronjo itu sudah kita anggap sebagai teroris. Sama pacarnya juga dianggap teroris, di DPO disebar foto-foto post di mana-mana. Itu kelakuan siapa? Kelakuan Mu'annas Salehdin. Jadi kami masih dampingi, kami viralkan kasusnya Haji Fuad Effendi Jarkasih, dan sertifikat seluas 92 hektar sudah udah alih tangan ke PIK 2. Dan hari ini nggak ada pembayaran. Jadi insya Allah kita akan bantu, Pak Charlie kita backup, Pak Haji Fuad kita backup, Pak Saidi juga kebetulan kami juga kuasa hukum, kita backup, semua kita backup. Dengan segala daya dan tenaga energi yang kami punya, dengan keterbatasan yang ada, kami hanya bisa bersuara melawan kezaliman atas nama Muhammadiyah. Insya Allah Muhammadiyah resmi ya untuk ikut terlibat dalam kegiatan advokasi terhadap rakyat yang tertindas hari ini. Bukan hanya di sini, di beberapa kecamatan, di beberapa desa termasuk masuk Kabupaten Serang. Jadi jangan lupa bahwa perampasan tanah sudah masuk Kabupaten Serang, bentar lagi ke Kota Serang. Bahkan nanti ke Cilegon, ke Merak, habis semua lautan dikuasai oleh mereka. Jadi jangan harap kita bisa mendapatkan kedamaian kalau ini sudah rata oleh pengembang PIK 2. Target kami adalah bukan PSN-nya. PSN-nya sudah stop oleh Prabowo. Dari 77 PSN, PIK 2 nggak masuk. Kita patut bahagia, betul ya? Jadi insya Allah Prabowo mendengar jeritan-jeritan hati rakyatnya. Insya Allah di belakang kita ada Bapak Presiden selaku Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden yang kita hormati. Kerusakan ini, kerusakan 10 tahun ini karena peninggalannya Mulyono, peninggalan Jokowi. Setuju nggak? Bapak digusur, dulu diancam, ditangkap itu ke peninggalan siapa? Jokowi. Dan insya Allah di zamannya Pak Presiden Prabowo tidak ada lagi orang yang ditangkap, tidak ada lagi yang dirampas tanahnya. Insya Allah kita pastikan itu. Yang penting kita dukung Pak Presiden, semoga dia terus setia untuk membela kepentingan rakyatnya. Amin.